Ibnu Sina, yang dikenal juga dengan nama latin Avicenna, 981-037 Masehi, adalah salah satu ilmuwan, filosof, dan dokter terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Ia dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern, karena karyanya dalam bidang kedokteran yang sangat mendalam dan berpengaruh. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi penting dalam banyak bidang ilmu lainnya, seperti filsafat, astronomi, matematika, dan kimia. Karyanya tetap menjadi rujukan di dunia medis hingga berabad-abad setelah kematiannya. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, sebuah kota dekat Bukhara, yang saat itu bagian dari wilayah Persia, sekarang berada di Uzbekistan. Ia berasal dari keluarga yang terpelajar, dengan ayahnya yang seorang pejabat pemerintah dan seorang ilmuwan. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan kemampuan luar biasa dalam belajar. Ia sudah menguasai banyak disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran pada usia yang sangat muda. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran, dan pada usia 18 tahun, ia sudah bisa berpraktik sebagai seorang dokter. Ini menunjukkan tingkat kecerdasannya yang sangat tinggi, yang kemudian membantunya untuk meraih reputasi besar sebagai seorang dokter dan filsuf di dunia Islam dan sekitarnya. Salah satu karya terbesar Ibnu Sina yang terkenal di seluruh dunia adalah Al-Hanun fi Al-Tibb, The Canon of Medicine, yang ditulis pada sekitar tahun 1025. Buku ini adalah sebuah ensiklopedia medis yang sangat lengkap dan sistematis yang mencakup teori-teori kedokteran, diagnosis penyakit, pengobatan, dan farmasi. Al-Hanun menjadi referensi utama dalam pengajaran kedokteran di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Dalam Al-Hanun, Ibnu Sina mengorganisir pengetahuan medis yang ada pada waktu itu, dari konsep dasar fisiologi hingga pengobatan penyakit tertentu. Buku ini mencakup berbagai topik penting, antara lain 1. Teori penyakit. Ibnu Sina menjelaskan tentang hubungan antara tubuh dan jiwa, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Ia percaya bahwa penyakit fisik seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, dan ia adalah salah satu orang pertama yang mencatat adanya pengaruh psikosomatik dalam penyakit. 2. Diagnosis. Ibnu Sina mengembangkan teknik diagnosis yang lebih sistematis. Ia memaparkan cara mengenali gejala dan tanda-tanda berbagai penyakit, serta cara mendiagnosis penyakit berdasarkan pola-pola yang diamati. 3. Pengobatan. Al-Hanun memberikan panduan tentang pengobatan berbagai penyakit dengan menggunakan obat-obatan herbal, terapi fisik, dan prosedur medis. Ibnu Sina juga mengembangkan metode untuk merawat pasien yang mencakup perhatian terhadap kebersihan dan pola makan yang sehat. 4. Farmasi. Dalam bidang farmasi, Ibnu Sina menjelaskan cara membuat ramuan obat, serta cara meracik dan mengolah bahan-bahan herbal. Ia juga mencatat banyak tanaman obat yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi kitab rujukan utama bagi dokter di Eropa hingga abad ke-17. Selain sebagai seorang dokter, Ibnu Sina juga merupakan filsuf besar yang menggabungkan ajaran Aristoteles dengan tradisi filsafat Islam, terutama dalam hal metafisika, epistemologi, dan ontologi. Ia menulis banyak karya filosofis yang berpengaruh dalam dunia Islam dan juga di dunia Barat. Di antaranya adalah kitab Al-Shifa, The Book of Healing, dan kitab Al-Najat, The Book of Salvation. Ibnu Sina terkenal karena pengaruhnya dalam mengembangkan filsafat Aristotelian yang kemudian dikenal sebagai filsafat peripatetik. Ia menggabungkan konsep-konsep dari Platonisme, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme, dan mengembangkan teori tentang keberadaan Tuhan, alam semesta, dan esensi manusia. Salah satu karya filsafatnya yang sangat berpengaruh adalah pemikirannya tentang hukum kausalitas atau sebab akibat yang berhubungan dengan keberadaan Tuhan. Ibnu Sina memperkenalkan pandangan yang sangat mendalam tentang hubungan antara tubuh dan jiwa. Dalam banyak karyanya, ia menyatakan bahwa kesehatan mental dan fisik saling terkait. Ia menjelaskan bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh gangguan fisik, tetapi juga oleh gangguan dalam jiwa dan pikiran seseorang. Konsep ini, yang dikenal dengan sebutan psikosomatik, adalah salah satu pemikiran awal tentang pengaruh kondisi mental terhadap kesehatan fisik. Ibnu Sina juga membahas psikologi manusia dalam konteks yang lebih luas,
Ia memandangnya sebagai bagian dari kesatuan tubuh dan jiwa. Ia mengemukakan bahwa pikiran, emosi, dan jiwa memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh, dan sebaliknya, tubuh yang sehat dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Ibnu Sina juga memiliki pengaruh besar dalam bidang astronomi dan matematika, meskipun ia lebih terkenal sebagai seorang dokter dan filsuf. Dalam astronomi, ia mengkritik pandangan Ptolemeus tentang sistem geosentris, bumi sebagai pusat alam semesta, dan memberikan pandangan alternatif mengenai gerakan planet-planet. Ibnu Sina juga mengembangkan teori dalam geometri dan aljabar, serta mempelajari optika dan ilmu terapan lainnya. Meskipun kontribusinya dalam bidang-bidang ini tidak sebesar dalam kedokteran atau filsafat, ia tetap dihargai sebagai ilmuwan yang luas pengetahuannya. Karya-karya Ibnu Sina, khususnya Al-Hanun fi Al-Tib, memiliki pengaruh yang luar biasa besar dalam dunia medis. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, Al-Hanun menjadi teks utama dalam pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa, termasuk di Universitas Bologna dan Universitas Paris, selama lebih dari 600 tahun. Selain itu, pengaruh filsafatnya juga sangat besar, dan ia menjadi salah satu pemikir terpenting dalam sejarah filsafat Islam, serta diakui oleh banyak filsuf Eropa pada masa Renaissance. Thomas Aquinas dan Roger Bacon adalah beberapa tokoh Eropa yang terinspirasi oleh pemikiran Ibnu Sina, terutama dalam hal ontologi dan metafisika. Ibnu Sina menghabiskan sebagian besar hidupnya berpindah-pindah di berbagai kota di dunia Islam, termasuk Bukhara, Hamedan, dan Rai, serta melayani sebagai dokter pribadi bagi para penguasa dan raja. Meskipun ia memiliki kehidupan yang penuh dengan aktivitas ilmiah dan medis, ia juga menghadapi banyak kesulitan dan pengasingan politik di beberapa titik dalam hidupnya. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamedan, Irak. Namun warisannya terus hidup dan berlanjut hingga berabad-abad kemudian. Ibnu Sina adalah tokoh yang luar biasa dalam sejarah ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat. Ia memberikan kontribusi besar yang tidak hanya mengubah wajah kedokteran pada zamannya, tetapi juga mempengaruhi pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia barat. Sebagai seorang bapak kedokteran, Ibnu Sina mengembangkan banyak konsep yang masih dipakai dalam praktik medis hingga hari ini, dan karya-karyanya tetap menjadi bagian penting dalam studi kedokteran dan filsafat.